Itu melimitasi diri kan, artinya apa? Dia membatasi diri dengan embel-embel kata syukur sebetulnya. Kenapa sih banyak orang yang ngerasa hidupnya itu stuck dan muter-muter di tempat aja? Akhirnya hidupnya ya udah pasrah saja gitu. Stuck gitu aja Nah, ya Mas, stuck nggak aja. tumbuh. Coba keluar, lihat dunia gitu ya, bahwa hidup ini indah, dunia itu tidak satu warna. Supaya apa? Supaya hidupnya punya keinginan untuk aku mau bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Mas, Ngobrol Pintar bareng Mas Firman. Oke, kali ini kita akan membahas topik baru nih. Tapi banyak orang mungkin mengalami ya, orang itu ngerasa stuck kayak gitu ya, hidupnya gitu-gitu aja, nggak naik level lah istilahnya ya Mas ya. Nah, ini gimana Mas Firman? Kenapa sih banyak orang yang ngerasa hidupnya itu stuck dan muter-muter di tempat aja? Padahal dia itu udah kerja mati-matian gitu Mas. Jawaban utamanya adalah karena dia sibuk bersyukur. Sibuk. Oke, wah ini agak ngeri ya. Tapi nggak apa-apa. Ya gimana nih Mas? Kan banyak orang itu ketika dia seolah dapat sesuatu itu sudahlah, itu udah dapat bersyukur. Kemudian nggak dapat ya sudahlah, pasrah saja. Nah, jadi seringkali orang salah mendefinisikan kata bersyukur itu, Mas. Oke. Jadi bersyukur itu bukan berhenti gitu, tapi Berhenti, sepakat. artinya apa? Selalu menggunakan potensinya, menggunakan pikirannya untuk bertumbuh. Jadi ketika ada orang kemudian maaf dia punya rumah satu, udah aku udah bersyukur, dah cukup satu rumah ini. Nah, itu bukan bersyukur namanya. Oh, oke. Itu melimitasi diri kan, artinya apa? Dia membatasi diri dengan embel-embel kata syukur sebetulnya. Wah, sayang banget ya. Nah, betul. Oke, itu, berarti itu yang membuat orang kemudian terlihat hidupnya stuck, dan dia mencari alibi tadi dengan alasan bahwa udahlah, udah cukup ini, aku syukuri saja. oke. Padahal bersyukur ini tadi seperti ini bisa dirubah ya Mas ya. Gimana caranya kita bisa memanfaatkan nikmat yang udah diberikan biar kita bisa bertambah lagi gitu kan nikmatnya. Bersyukur itu menggunakan yang sudah dikasih. Jadi saya sering menganalogikan adalah ketika saya memberikan handphone ke dua orang. Orang yang pertama ketika saya kasih handphone dia bilang, Mas Firman terima kasih handphonenya. Tapi nggak diapa-apakan. Aduh. Orang kedua tidak bilang terima kasih, tapi handphone dipakai, diutek-utek, kemudian bilang, oh enak ya HP-nya, pinter ya HP-nya, bisa gini ya. Yang saya kasih lagi pasti yang kedua. Kenapa? Saya ngelihat itu dipakai dan dimanfaatkan. Oke. Yang pertama, coba ngomong tok, makasih ya, tapi jadi taruh aja. Iya. Kan saya mau ngasih lagi, lapor dikasih lagi gitu kan? Nggak bermanfaat. Nah, betul. Itu yang terjadi di banyak orang, salah mendefinisikan kata bersyukurnya. Sehingga makanya katanya Allah kan, barang siapa bersyukur kepadaku, maka pasti aku tambah nikmatku. Baik. Kalau sepakat dia sih, Mas. mengingkari, maka ya yang ada siksaku yang pedih gitu kan kalau bahasa ininya. Artinya apa? Ketika dia bertambah, bertumbuh, itulah ukuran dia bersyukur. Oke, baik. Kalau dia nggak bertambah berarti ada yang kurang bersyukur nih tambahannya. Betul, kurang bersyukur gitu ya. Oke, baik Mas. Berarti orang yang nggak naik level hidupnya itu bisa jadi ya karena dia salah dalam menetapkan pikirannya dia sendiri ya Mas ya? Iya. Baik. Jadi dia salah tadi ketika misalnya, oh cukup rumah satu aja, yang penting barokah. Cukup satu aja. Buat apa sih rumah banyak-banyak gitu ya? Akhirnya Oke. ketika dia sudah dapat satu rumah ya sudah. Oke. Sehingga terlihat tidak naik level hidupnya dan terlihat stuck di situ. Wah, iya sayang banget ya. Oke Mas, Mas Firman kan sering bilang nih Mas, bahwa hidup kita tuh mencerminkan cara berpikir kita kayak gitu kan Mas ya. Ini gimana Mas dalam konteks kehidupan yang bisa jadi stuck levelnya? Ya, tadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa sudahlah aku hidup di dunia ini hanya sekedar mampir minum saja gitu ya, atau sekedar mampir ngopi aja gitu kan. Nah, itu yang dia simpen di kepalanya. Sehingga ya udah hidupnya cuma untuk ya sudah, pokoknya hidup, pokoknya bisa makan, bisa minum ya sudah. Dan dia bersyukur dengan itu. Padahal seharusnya
ketika dia memahami bahwa dia berpikir bahwa hidup itu ada sesuatu yang panjang gitu ya, bukan singkat. Kalau singkat itu 1 menit singkat ya Mas ya, tapi kalau 60 tahun itu kan panjang kan ya. Nah, kalau yang panjang ini diisi dengan sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang susah, sesuatu yang tidak bertumbuh kan itu namanya rugi gitu. Iya, sayang banget sih. Nah, rugi kan, makanya ada ayatnya, demi masa banyak manusia itu dalam keadaan merugi. Kenapa? Dia tidak memanfaatkan waktu yang panjang ini untuk kebaikan, untuk hal-hal yang mengkayakan dirinya gitu. Oke. Tapi sibuk dengan kata-kata sudahlah gitu. Sudahlah, gini aja Nah, lah. gini gitu. aja lah, akhirnya sudah stuck di situ kan. Oke, ini ada istilah nerimo ing pandum gitu Mas. Itu salah Betul, satunya ya Mas. salah satunya itu. Salah satu mindset yang banyak diterima oleh orang Jawa ya biasanya Mas ya. Nerima yang panus, nerima aja lo, nggak usah macam-macam, nggak usah neko-neko gitu ya. Ibumu tuh guru, wis toh nggak usah mikir aneh-aneh. Ibumu tuh cuma petani kecil, wis toh nggak usah aneh-aneh, nerima aja lo. Nah, ini yang kemudian membatasi diri dan buat orang tidak naik level sebetulnya. Baik, wah bahaya juga sebenarnya Mas ya. Sebenarnya mungkin nerimo ing pandem itu dalam konteks-konteks tertentu orang yang tadi ya udah merasa cukup kayak gitu, tapi malah di sisi lain ini bisa membatasi potensi pertumbuhannya manusia itu sendiri kayak gitu ya Mas ya. Oke, baik Mas. Nah Mas, mungkin nggak sih Mas ada kondisi di mana ekonominya sama nih, misalkan kayak gitu ya, kita berada di ekonomi yang sama, tapi nasibnya bisa jadi beda. Eh, ya artinya ketika dia ada di apa ya, misalnya di perusahaan yang sama dengan gaji yang sama, tapi dalam setahun atau datang depan itu hidupnya berbeda. Saya ada pengalaman diri saya gitu Mas ya. Saya ingat sekali gitu ya, dulu 2000 mungkin 2015-an itu ya. Ada teman saya yang tanda kutip itu dia terlihat waktu itu menurut saya gitu ya, dia sedikit mengejek gitu ya. Aduh. Kamu tuh ngapain seperti itu? Wis toh jadi dosen aja cukup gitu ya. Dan saat itu saya bilang, ya enggak lo, ngapain kalau bisa hidup lebih baik lagi gitu kan. Dan akhirnya sekarang terlihat yang dia mobilnya masih Avanza yang versi lama waktu itu, sekarang saya sudah ganti gitu. Nah, ini kan bukan urusan di mana dia berangkat, di mana dia kerjanya di mana, bukan di mana dia gajinya berapa, tapi gimana dia merespon dirinya, menyikapi hidupnya bahwa harus bertumbuh gitu. Agar Oke. tidak di situ-situ aja. Baik, berarti sebenarnya kita itu punya potensi buat bertumbuh gitu ya Mas ya, tapi bisa jadi kita dibatasi sama pikiran kita sendiri tuh ya Mas. Betul, yang batasi pikiran kita sebetulnya itu dari kita baca buku, dengar omongan orang, nonton YouTube, dan kita tidak memilih itu sehingga itu menjadi limitasi, menjadi batasan-batasan yang akhirnya tidak bertumbuh kayak tadi. Mau dia sudah kerjanya misalnya, oh dia sudah dosen, ya sudahlah cukup dosen aja. Oh dia sudah guru, ya sudah guru saja gitu. Nah itu kan membatasi sebetulnya. Oke. Padahal harusnya itu bisa bertumbuh lagi. Karena tadi saya bilang, kalau kita isi hidup yang 80 tahun ini gitu ya, dengan yang tidak nyaman kan rugi. Iya benar banget Kenapa sih. harus mengisi hidup dengan kerugian kalau bisa isi dengan kenikmatan, dengan kebaikan? Ah iya benar sih. Itu kan kembali gimana kita berpikir sebetulnya. Benar banget. Apakah mau nerimo tadi, ataukah mau coba naik level ke level yang lebih tinggi lagi? Baik. Nah, berarti mungkin bisa jadi banyak orang yang takut sendiri ya Mas naik level itu. Nah, ini seberapa besar sih Mas peran ketakutan ini dalam menghambat kita untuk naik level Mas? Iya, karena ketika naik level itu otomatis menyentuh semua program-program lama yang dianggap benar, Mas. Sehingga ketika pengen naik level, di kepala tuh kayak ada yang nahan gitu. Wis toh nggak usah, Oh. udah lo nerima saja gitu ya. Akhirnya apa? Muncul lagi, nanti kalau kamu naik level, kalau jatuh piye? Nek kamu kalau naik lebih tinggi jatuh gimana? Nah, diisi dengan banyak ketakutan-ketakutan itu yang membuat orang jadi ya tadi ketika pengen punya impian lebih kaya, pengen lebih besar lagi, rumahnya mau nambah tuh takut gitu.
Padahal yang namanya ketakutan itu cuma ada di kepala kita, ketakutan itu bukan ada di mana-mana. Ketika sudah bisa menundukkan ketakutan itu, kita bisa memprogram diri kita, maka ya kita mau lebih tinggi juga sah-sah saja. Artinya Allah juga pasti mengiyakan kalau kita memang sudah mau untuk naik level tadi. Iya, bener banget sih. Nah, Mas, saya sering ketemu nih teman-teman yang di luar sana juga nih. Mungkin teman-teman yang lain nonton, aku udah berpikir positif nih kayak gitu, tapi kok masih stuck juga ya, tetap kayak gitu-gitu aja. Nah, apa ada yang salah nih Mas dari cara berpikir positifnya teman-teman ini Mas? Eh, Gini, karena orang kadang tidak memahami makna dari berpikir positif. Seolah-olah ketika dia sudah sibuk mengatakan saya hebat, saya positif, itu sudah positif, padahal belum. Saya ingat ketika saya dulu pertama kali kerja masang antena VSAT itu, kemudian saya pas masang saya jatuh dari atas itu. Dulu saya sempat marah sama Allah gitu ya. Tapi ketika saya kemudian menyadari bahwa ternyata saya suka sama sebuah kata, hidup itu tantangan. Iya. Nah, bagi sebagian orang ini kan kata positif. Iya, iya, iya. Artinya apa? Saya sudah mikir positif dong, tapi kenapa jatuh kan? Nah, tapi ternyata bukan itu. Ketika saya memprogram hidup itu tantangan, ya artinya apa? Allah ngasihnya tantangan. Tantangan baik. Ketika saya jatuh ya wes mohon gitu ya. Nah, ini kan salah mendefinisikan berpikir positif. Kenapa? Karena harusnya ketika sudah mikirnya positif yang benar, maka hidupnya pasti benar. Tapi kalau mikir positifnya salah, ya pasti hidupnya salah di situ. Baik. Nah, ini yang harus dipahami karena banyak orang kadang tadi aku udah mikir positif, sudah mikir yang baik gitu. Kemudian maaf ujung-ujungnya menyalahkan Allahnya. Oke. Ini sudah Allah yang menakdirkan saya, nasibnya saya, padahal bukan. Oke. Karena tadi tidak memahami berpikir positif yang benar itu. Harusnya bukan hidup adalah tantangan, tapi hidup adalah kenikmatan. Nah, gitu Mas ya. seperti itu. Jadi salah memandang bagaimana hidup ini gitu Mas. Iya. Wah, menarik juga ya. Apa bisa jadi itu karena dipengaruhi lingkungan atau keluarganya dia waktu kecil ya Mas ya? Iya, itu faktor terbesar membentuk pribadi manusia adalah dari keluarga. Karena dari kecil ketika lahir jebret itu kan yang berpengaruh adalah ayah ibunya. Bayi itu kertas yang kosong gitu ya. Kepala kita itu seperti sebuah hard disk yang awalnya kosong lalu diisi banyak data, banyak program, dan kalau yang masuk itu adalah program-program yang tadi yang melemahkan, program-program yang tidak memberdayakan, ya efeknya hidupnya seperti itu. Oke. Makanya maaf, ketika anaknya orang kaya lebih besar potensinya jadi kaya, anaknya orang miskin lebih besar potensinya menjadi miskin. Tapi tetap masih bisa kaya kalau dia mau berubah. Kenapa? Karena memang itulah faktor utama membentuk program di kepala kita. Makanya kalau kita punya anak gitu ya, punya putra-putri, sudah saatnya kita mengisinya dengan program-program yang enak, bukan program-program yang isinya tadi berat itu, supaya apa hidupnya ke depan tuh jadi mudah, jadi nyaman-nyaman saja. Baik. Nah, berarti mungkin bisa jadi kita tadi ya Mas ya, ganti lingkungannya Mas ya. Kalau kita mau naik level, lingkungan yang sebelumnya buruk, kita ganti lingkungan yang lain. Ganti circle kalau istilahnya Mas Firman ya. Ganti circle gitu ya, supaya dapat program yang baru, supaya dapat pemahaman yang baru lagi. Baik. Baik Mas. Nah, menurut Mas Firman Mas, kesalahan terbesar apa dari orang-orang yang itu tidak naik level Mas? Tadi kena sibuk pasrah, sibuk nerimo yang pandum tadi. Oh, oke. Sehingga dia merasa udah cukup di situ. Oke, baik Mas. Berarti dia ya wis biarinlah mentok kayak gitu ya. Wah, sayang banget ya membatasi potensinya. Jadi seolah ya udah aku di sini ya sudah di sini. Oke. Oke Mas, berarti kalau kita ini misalkan teman-teman di luar sana yang ngerasa bahwa hidupnya itu mentok, rezekinya segitu-segitu aja, apakah bisa ini Mas dirubah dengan cara kita merubah pola pikir? Iya, karena hidup manusia itu terbentuk dari pola pikirnya. Jadi mau hidupnya susah, hidupnya stuck, hidupnya terjebak di situ ya karena pola pikirnya. Makanya tadi ketika kita mau naik level, kita harus berani masuk ke circle yang lebih tinggi tadi. Supaya apa? Supaya dapat
pemahaman yang baru, pola pikir yang baru yang itu harus kita terima gitu. Oke. Dan memang itu awalnya berat. Ya, itu awalnya berat. Jadi ketika orang terbiasa di level 1 gitu ya, kemudian masuk ke level 5 gitu ya. Ini berat. Kenapa berat? Karena akan banyak pegang-pegang yang bertentangan di kepalanya. Oke. Tidak nyaman sebetulnya. Tapi tadi ketika dia mau naik level ya harus berani melawan itu dan masuk ke zona nyaman yang lebih tinggi lagi. Oh, Itu oke. itu yang banyak orang kemudian tidak mau gitu ya, tidak mau berubah sebetulnya. Jadi bukan Tuhan yang tidak merubah, tapi dia yang tidak mau untuk berubah. Oke, ini tadi Mas Firman membahas sedikit tentang program kayak gitu Mas ya. Nah, gimana nih Mas, teman-teman di luar sana bisa sadar mereka itu di dalam kepalanya ada, dalam pikiran itu ada program yang salah nih, sehingga mereka nggak bisa naik level. Cara menyadarinya gimana Mas? Gampang sebetulnya. Jadi Oke. ketika kondisi sekarang itu tidak nyaman, artinya uangnya sedikit, rumah belum ada gitu ya, istrinya suka mungkin marah-marah atau suaminya suka ngeluh gitu ya. Oke. Nah, harus diterima bahwa apa yang dipahami selama ini itu ya, salah gitu. Oke. Jadi semua pemahamannya, semua doktrinnya, semua ilmunya itu salah. Makanya saya sering bilang, jangan merasa benar dengan pola pikir kita kalau saldonya itu di bawah 1 miliar. Aduh, iya lagi. Tapi kalau sudah di atas 1 miliar, wes ngotot bener ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau masih belum itu, ojo ngotot bener. Jangan merasa benar. Ini salah satu yang menghambat orang untuk berubah. Kenapa? Sudah merasa benar dengan program di kepalanya. Tapi belum 1 miliar. Oh, apalagi utangnya banyak, rumahnya nggak ada gitu ya. Aduh, iya lagi. Aku wis bener iki. Aku wis, ya wis lah. Oke, Nah, oke. ini barrier sebetulnya, Mas. Baik. Nah ini menarik ya. Padahal kita itu udah diberikan banyak kesempatan sama Allah kayak gitu ya. Tapi kenapa kita mengalami kesusahan-kesusahan hidup kayak gitu ya, Mas, sehingga kita stuck hidupnya. Nah, cara paling mudah nih Mas, mungkin ya nggak akan mudah sih, tapi first step-nya lah kira-kira apa nih Mas, biar teman-teman di luar sana ini bisa mulai merubah hidupnya ke arah yang lebih baik agar nantinya bisa naik level. Oke, yang pertama adalah harus berani bertemu dengan orang-orang yang lebih kaya. Ya, Ini first step sebetulnya. kebanyakan minder ya Mas? Ya, minder kan? Iya, iya, Mau iya. nongkrong di kafe yang mahal gitu ya. Ngapain di situ gitu kan? Kemudian mahal Mas ngopinya gitu. Padahal uangnya ada gitu ya, tapi membuat banyak alasan untuk tidak mau ke situ. Itu kan nggak mau naik level namanya. Orang kadang sibuk ngurusin, aku nggak ada bisnis, aku nggak ada kerjaan, tapi nggak naik level. Ketika dia takut masuk atau takut ketemu dengan orang lebih kaya, berarti di dirinya itu ada banyak ketakutan. Oke, Makanya harus berani memaksakan diri untuk masuk ke ketemu orang lebih kaya. Oke, bener sih. Sering kali sih, mungkin sebenarnya kan saya dulu bukan berasal dari keluarga kaya juga Mas ya. Tapi alhamdulillah diberikan banyak kesempatan sama Allah dan mungkin saya mengembrace itu ya. Wah, ini kesempatan nih dan alhamdulillah dapat banyak rezeki juga. Nah itu juga dibantu sama banyak teman-teman yang itu sudah kaya duluan kayak gitu. Nah sedangkan saya dulu lapar koran Mas, kayak gitu. Jadi tapi teman-teman saya yang mereka dulunya masih berada di sana, tetap berada di sana karena mereka minder kayak gitu. Nah ini sayang banget sih, mereka berusaha untuk membatasi dirinya untuk bisa bertumbuh. Tadi first step-nya cukup mudah sebenarnya ya, tinggal kita mengatur biar gimana kita nggak minder aja kayak gitu kan, untuk berkumpul bareng mereka. Baik Mas. Nah Mas, kita itu kan hidup dibatasi usia kayak gitu Mas ya. Pasti semua makhluk hidup akan ada ujungnya, ada ajalnya, kembali ke Allah. Tapi ketika kita usia 40 atau bahkan 60 tahun kayak gitu sekalipun, kita masih bisa merubah level kita nggak sih Mas? Secara fakta masih bisa. Artinya banyak orang yang dia hidupnya lebih kaya ketika usia itu. Ya, itu kalau tanya bisa masih bisa. Tapi memang maaf, butuh banyak hal yang harus dilakukan. Artinya apa? Karena di usia segitu itu sudah, kalau bahasanya sudah banyak makan asam garam gitu ya. Ya.
Karena makannya bukan gula, jadi nggak ada yang manis, jadi asin sama asin kecut gitu ya. Mungkin sama jamu lagi, jadi pahit ya. Nah, gulanya nggak ada, jadi untuk masukkan gula ini itu harus banyak merubah asam, garam gitu ya. Jadi gula supaya nikmat. Iya. Kan kalau bumbu kalau nggak ada gulanya kurang nikmat kan? Iya, Nah, betul. karena yang dimakan hanya asam garam aja gitu ya, itu kurang nikmat. Nah Mas, ini Mas, dari pengalamannya Mas Firman membimbing banyak orang kayak gitu. Nah menurut Mas Firman, apa pola yang paling sering membuat orang itu stuck? Polanya tadi, satu merasa benar, yang kedua suka menerima, artinya menerima yang pandum, yang ketiga sibuk pasrah yang salah. Pasrah yang salah nih, Jadi hati-hati nih. merasa benar, kemudian ya udah nerimo aja, terus pasrah tadi. Nah ini konsep yang banyak didoktrinkan, kemudian orang mengiyakan saja dan mengamini itu, ya udah, akhirnya hidupnya ya udah pasrah saja gitu. Stuck gitu aja ya Mas, stuck nggak aja. tumbuh. Nggak tumbuh. Sayang banget nih teman-teman ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Apa pesan Mas untuk orang yang sekarang lagi merasa hidupnya sulit, stagnan, stuck, dan bingung harus mulai dari mana ini? Kayak gitu Mas. Mulainya adalah keluar rumah, Keluar rumah. masuk ke mall-mall yang bagus, nikmati suasananya gitu ya, dan nikmati kalau Allah itu ngasih pemandangan yang luar biasa. Allah itu ngasih gunung, ngasih kemewahan, ngasih orang-orang itu kaya, itu ada gitu. Tapi kalau sudah hidupnya susah, hidupnya stuck, sibuk di rumahnya sendiri, sibuk di kontraannya, sibuk di kos-kosannya, akhirnya apa? Lama-lama depresi. Ya. Akhirnya frustasi gitu ya. Bener banget Mas. Ujung-ujungnya stres. Bener banget. Sehingga coba keluar rumah, coba keluar, lihat dunia gitu ya, bahwa hidup ini indah, dunia itu tidak satu warna, tapi warna-warni, dan banyak orang-orang yang hidupnya enak sebetulnya. Baik. Ingat 0,1 itu kalau ditotal dengan penduduk Indonesia itu masih 300 ribuan loh. Iya. Artinya apa? Kita masih bisa nemui mereka gitu. Masih banyak Masih sebenarnya. bisa temui gitu kan. Kalau kita ke mall bisa temui kok. Bisa ngelihat loh, ada gitu kan. Nah, artinya apa? Jangan melihat yang hanya di warung pinggir jalan. Supaya apa? Supaya hidupnya punya keinginan untuk aku mau bertumbuh. Oke. Aku mau naik level. Oke, baik. Biar tidak di situ-situ aja. Wah, menarik banget nih statement terakhirnya Mas Firman ini ya. Saya suka bagian Allah itu memberikan kita kenikmatan kayak gitu ya. Sehingga seharusnya ya kita kejar kayak gitu ya. Bahwa banyak orang loh yang itu emang bisa realistis untuk mengejar kekayaan itu, level yang tinggi kayak gitu. Nah, ini semoga bermanfaat ya buat teman-teman di luar sana. Ngopi Mas kali ini ngobrol pintar bareng Mas Firman saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di Indonesia, 98,9% tabungannya berisi di bawah 100 juta rupiah. Artinya, hanya 1,1% yang punya saldo tabungan di atas 100 juta rupiah. Berarti yang kaya hanya sedikit. Permasalahannya adalah di pikiran banyak orang, di mindset banyak orang. Dari kecil terbiasa untuk belajar, bekerja, dan bekerja. Tidak diajarkan bagaimana berpikir yang kaya. Itulah kenapa saya buat kelas AMC untuk mengenali program yang mana yang salah di kepala Anda. Apakah Anda termasuk orang yang takut sama uang ataukah suka sama uang, dan Anda belajar bagaimana merubahnya. Ikuti kelas AMC dan temukan kesalahan besar di hidup Anda agar Anda bisa berpindah dari golongan yang banyak tadi ke golongan yang sedikit, golongan yang 1,1%. Temukan jawabannya di kelas AMC.